Kalau dibilang ini semua orang bersih, ya enggak juga. Jejak-jejaknya ada lah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ECET. Ini sebetulnya sudah tersiar dari kemarin-kemarin, tapi ini ada yang lebih detail lagi. Disebutkan orang per orangnya, bahkan diberi judul Barisan Koruptor Bersama Tokoh Terkorup nomor 2 versi OCCRP. Ya, Jokowi tentu maksudnya ya. Ini terang-terangan telak ya. Jadi tentu kita akan coba ulik kebenarannya. Benarkah? Hasil penelusurannya adalah ya sebagai berikut. Ini yang mau kita ulas di malam hari ini. Fakta atau ini sekedar settingan dari orang-orang yang membenci Jokowi? Kita lihat ya fotonya nih. Paling sebelah kiri disebut ada Bustam Zainuddin, kasus mafia tanah. Kemudian Andi Ahmad, korupsi APBD 28 miliar. Paling tengah Jokowi tentu ya. Presiden terkorup nomor 2 di dunia, OCCRP. Kemudian Mawardi, tokoh adat Lampung. Abdurrahman Sarbini, korupsi pengadaan kapal cepat 2,8 M plus korupsi gedung Islamic Center 17 M plus korupsi pengadaan makam makan minum PNS 2,5 M. Banyak kali. Kemudian relawan Jokowi pelapor Rocky Gerung. Wow. Ini dapat datanya dari mana ya? Kok bisa ngepas begini gitu? Pas sejajaran di foto itu. Kalau benar, kan ini belum kita bahas kebenarannya. Kalau benar, ini jajaran tentu selain Mawardi Hari Rama saja ya. Ini berjejer selain Mawardi dan Reli, para koruptor mendampingi Jokowi. Presiden terkorup nomor 2 versi OCCRP. Lengkap kali ini settingannya ya. Pas benar. Tapi mari saya langsung ya, jangan-jangan channel ini ikutan memframing kebohongan. Nah, enggak juga. Justru kita ingin menelusuri apakah ini benar atau tidak. Mari kita buka. Ini kita dapati dari postingannya Dewi 12 jam yang lalu. Kurang lebih gambarnya sama, tulisannya sama, hanya diperbagus saja ya tadi di thumbnailnya. Mari kita lihat bagaimana kebenarannya versi ChatGPT. Iya, yang open source saja ya, nggak usah. Hari ini tuh kita apa ya, over supply informasi. Informasi begitu, mau info apa sih, semuanya ada gitu. Tinggal kita mau mengklik saja gitu. Jadi kemudahan itulah yang seharusnya juga di sisi positifnya kita jangan mudah terjebak ya oleh postingan-postingan. Mudah kita telusuri. Contohnya kita kasih yang seperti ini, ChatGPT. Saya langsung tanya saja, benarkah info yang ada di gambar tersebut? Cukup begitu, kemudian ya dicari karena datanya ada tentu di berbagai media sosial maupun media mainstream. Saya cek isi klaim pada gambar tersebut, kesimpulannya titik 2, gambar tersebut mencampur fakta, opini, dan tuduhan yang tidak bisa dianggap otomatis benar hanya karena ditampilkan berdampingan. Jadi faktanya juga ada, yang sekedar opini ada, tuduhan yang tidak bisa dianggap otomatis juga ada. Mari kita bisa pisahkan ya. Klaim Jokowi presiden terkorup nomor 2 itu menyesatkan katanya ya, atau tidak akurat. Kenapa? Karena yang benar adalah Jokowi pernah masuk daftar finalis ya, dalam program Person of the Year on Organized Crime and Corruption 2024 dari OCCRP. Tapi Jokowi bukan pemenangnya katanya. Jadi terkorup nomor 2 tuh versi ChatGPT ya, pemenangnya bukan Jokowi, pemenangnya itu yang nomor 1 ya, Bashar al-Assad. Jadi kalau kita sebut pemenang pertama, pemenang kedua kan biasa begitu ya. Nah ini enggak, yang menang hanya Bashar al-Assad saja, Jokowi enggak menang gitu katanya ya. Ya oke lah ya. Ini kan
versi ChatGPT. OCCRP katanya tidak memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi untuk keuntungan pribadi selama menjabat. Jadi frase ini tidak sesuai dengan penjelasan resmi dari OCCRP. OCCRP ini semacam pooling lah begitu ya. Seperti yang kita tampilkan kemarin. Kira-kira Jokowi akan menang nggak ya di pengadilan? 95% akan kalah katanya. Itu polling. Tapi polling tentu tidak didasarkan semata-mata begitu saja, tentu itu ada indikasi, tentu itu ada indikator-indikator yang mengiringi, kan begitu ya. Itu satu. Kemudian klaim bahwa orang-orang di foto adalah barisan koruptor bersama tidak bisa disimpulkan dari foto katanya ya. Bukan bukti keterlibatan hukum, perkara atau jaringan korupsi. Jadi mereka ini bukan bekerja sama melakukan korupsi, kalaupun ada ya masing-masing. Begitulah interpretasinya kurang lebih ya. Untuk menyatakan seorang korup perlu dasar yang jelas, putusan pengadilan, status hukum resmi, dakwaan atau bukti investigatif yang dapat diverifikasi. Nah, mari kita, karena ada tuduhan yang berbeda-beda, mulai dari mafia tanah, korupsi APBD, pengadaan, relawan, dan satu-satu kita cek ya. Oke, ini cek di bawah nih. Yang gambar tadi ya, yang baru gabung, ya inilah yang kita bahas. Kita akan cek satu-satu dari yang katanya ada judul kita dapati dari Facebook ya, barisan koruptor bersama tokoh terkorup nomor 2 dunia. Saya juga perlu pendapat Anda sahabat SC. Sampaikan di kolom komentar pendapatnya ya. Kita masuk dulu sini. 1, Joko Widodo tadi udah kita bahas ya. Kedua, jadi pemenang tahun 2024 itu Bashar al-Assad, bukan Jokowi. Yang kedua, Bustami Zainuddin. Kita cek lagi gambarnya, mana Bustami Zainuddin berarti dari kiri ya. Di sini disebut kasus mafia tanah. Oke. Ada pemberitaan memang katanya bahwa Kejati Lampung memeriksa Bustami untuk klarifikasi terkait dugaan mafia tanah di Waikanan. Namun dari sumber yang saya temukan, status yang disebut adalah dimintai keterangan atau klarifikasi, bukan diputus bersalah, atau belum barangkali ya, belum diputus bersalah. Itu clear ya. 1. Kemudian yang berikutnya Andi Ahmad Sampurnajaya. Nah, ini di sini disebut korupsi APBD 28 miliar. Kita cek lagi. Memang ada perkara korupsi 28 miliar. Tetapi dalam perkara yang ditemukan, pengadilan membebaskan Andi Ahmad karena hakim menyatakan tidak terbukti memberikan perintah pemindahan dana. Korupsinya ada, dianya bebas. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Gitu kali ya. Oke, kesimpulannya ini bisa menyesatkan katanya ya, kan tidak terbukti. Kemudian Abdurrahman Sarbini, kita cek lagi mana nih Abdurrahman Sarbini yang ini ya. Oh, ini yang paling banyak nih, korupsi pengadaan kapal cepat, korupsi gedung Islamic Center, korupsi pengadaan makan minum. Banyak kali ya. Saya menemukan rujukan yang menyebut Abdurrahman pernah dikaitkan diduga dalam beberapa perkara termasuk proyek Islamic Center dan pengadaan makan minum PNS. Tetapi untuk memastikan status hukum, saya perlu telusuri lebih spesifik per kasus dan dokumen pengadilannya. Kesimpulan sementara, ada jejak pemberitaan soal tuduhan tersebut, tetapi gambar tidak memberi konteks status hukumnya. Jadi entahlah, ini mungkin masih berlangsung, bisa jadi kayak Rasman Nasution, itu sudah mulai ngap-ngapan karena di lawannya berat ya, Hotman Paris, akhirnya dia terus merapat ke Jokowi. Datang ke rumahnya Jokowi, nggak mempan itu, masuk sel juga itu Rasmannya. Apakah yang ini juga begitu? Tidak tahu juga ya. Oke, berikutnya Mawardi Harirama. Ini yang memang tidak ada konteksnya ya, hanya disebut tokoh adat Lampung. Ya, tidak ada tuduhan korupsi. Rally Reagan. Nah, memang ini tuduhannya bukan korupsi, ini lebih berupa identifikasi politik, bukan tuduhan pidana. Jadi memang betul katanya pernah melaporkan Rocky Gerung. Baik,
Jadi ringkasan akhirnya, klaim tentang OCCRP tidak akurat, kata ChatGPT. Bustami ada pemeriksaan, tapi bukan otomatis terbukti. Andi Ahmad ada perkara, tapi saya menemukan informasinya, putusannya bebas. Abdurrahman ada riwayat tuduhan yang perlu dipisahkan dengan status hukum akhirnya. Dan 2 nama lainnya tidak menunjukkan dasar hukum korupsi. Begitulah kurang lebih ya kesimpulan dari ChatGPT. Jadi kalau dibilang ini semua orang bersih, ya enggak juga. Jejak-jejaknya ada lah begitu ya. Tapi apakah kawan-kawan sahabat SZ yang ada di Lampung bolehlah kasih komentar ya. Atau yang tahu perkara-perkara di Lampung terkait orang-orang ini bolehlah kasih tahu di sini ya, karena mereka ini orang-orang yang sedang merapat ke Jokowi. Kalau yang merapat ke Jokowi itu memang selalu harus dicurigai ya. Contohnya apa nih? Nah, postingan dari Guntur Romli ini. Emang hanya orang-orang bermasalah yang gabung dengan Jokowi. Ahmad Ali rumahnya digeledah KPK, duit haram miliaran disita dan barang mewah. Sampai sekarang belum ada perkembangan dari KPK. Kemudian ini, geger. Bupati hingga kader PDIP rame-rame login ke PSI. Di sebelah kanannya, terima suap gratifikasi, Bupati Lampung Utara divonis 7 tahun penjara. Siapa namanya? Agung Ilmu Mangkunegara. Gabung ke Jokowi. Gitu ya. Oke, sebelum lanjut saya mau cek dulu nih bagaimana pendapat sahabat SC. Pantaslah jadi raja para koruptor, Riz. Tapi tadi ya penjelasan versi ChatGPT-nya sudah saya sampaikan. Pekanbaru selalu hadir. Terima kasih Arianto. Assalamualaikum Probolinggo, Mas Sidik. Jokodok punya uang banyak hasil tipu-tipu selama menjabat. Abizar, jika benar di foto itu para koruptor kok masih bebas? Kok kalau belum terbukti mari segera buktikan. Nah, iya betul begitu ya. Biar jelas gitu. Termasuk status ijazah Jokowi, biar jelas hadir Pak Jokowinya ya. Ya ada kabar nanti kita lihat setelah ini katanya nggak bisa datang, mau datang pakai Zoom. Kapan ya akhir dari kasus ini? Sangat ingin lihat si Jokowi benar-benar diborgol. Ngeri nih Wardi. Panji, fakta unik Nusantara. Muslim, Roy Suryo pada berantem, mak termul, bosnya termul. Oh ya, coba dong kasih penjelasan lebih detail ya. Apakah yang tadi itu pengadilan Prapit ya, pra-peradilan kah? Saya memang belum cek yang itu ya. Arianto, hampir semua pejabat terjerat kasus korupsi. Masa di masa Jokodok menjabat? Oke. B, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Boyolali. Judulnya mantap. Wah, terima kasih Kang Ejet, masih suka bingung kalau ada yang bilang Akang tuduh tukang fitnah, padahal jelas di sini Akang menelusuri fakta. Iya, begitulah. Yang nuduh-nuduh fitnah itu biasanya orang yang memfitnah itu. Ingat kan? Kayak Ade Armando tuh menuduh saya memfitnah dia. Dia justru sedang memfitnah karena saya sedang mempertanyakan, saya sedang menelusuri kebenarannya. Sebenarnya begitu saja.